Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang Konferensi Asia Afrika, yaitu KA. Latar belakang terjadinya Konferensi Asia Afrika, yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 seharusnya membawa perdamaian dunia. Namun kenyataannya di Asia Afrika masih terdapat konflik dan masalah baru. Wilayah ini menjadi panggung bagi permusuhan terbuka, terutama di Korea, Indochina, Palestina, dan Afrika Selatan. Situasi ini dipicu oleh munculnya dua blok kekuatan yang bertentangan, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Masalah-masalah lain yang melibatkan penjajahan dan ketegangan politik global juga turut meramaikan panggung internasional. Meskipun banyak negara di Asia Afrika telah merdeka, beberapa masih menghadapi sisa-sisa penjajahan seperti Indonesia dengan Irian Barat, India dan Pakistan dengan Kashmir, serta konflik di Timur Tengah terkait Palestina. Selain itu, kekhawatiran meningkat terkait pembuatan senjata nuklir yang dapat mengancam keamanan global. Di dalam negeri, beberapa negara Asia Afrika juga mengalami konflik antar kelompok masyarakat yang dipicu oleh masa penjajahan dan gejolak politik akibat perang dingin antara blok barat dan blok timur. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah ada sebagai badan internasional yang ditunjuk untuk menangani masalah-masalah dunia, kenyataannya PBB belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks di Asia Afrika. Situasi ini membuat bangsa-bangsa di kawasan tersebut merasa perlunya langkah konkret dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya gagasan untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika, kesadaran akan persamaan nasib, sejarah, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika menjadi penyemicu untuk bersatu dan mencari solusi bersama. Sebelum terwujudnya Konferensi Asia Afrika, terlebih dahulu diadakan Konferensi Kolombo pada bulan April sampai Mei 1954 dan Konferensi Bogor pada bulan Desember 1954. Konferensi Kolombo dihadiri oleh wakil 5 negara, yaitu Indonesia, India, Pakistan, Birma, dan Sri Lanka. Konferensi Bogor merupakan kelanjutan dari Konferensi Kolombo. Selanjutnya ada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, termasuk 5 negara sponsor, yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, India, dan Pakistan. Negara-negara peserta lainnya antara lain Saudi Arabia, Turki, Birma, Republik Rakyat Cina, Vietnam Utara, Mesir, Vietnam Selatan, Sri Lanka, Ethiopia, Yaman, Afghanistan, Ghana, Kamboja, Iran, Laos, Irak, Lebanon, Jepang, Liberia, Yordania, Libya, Sudan, Nepal, dan Syria. Tujuan Konferensi Asia Afrika. Yang pertama, mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Yang kedua, meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah kepentingan khusus dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Yang keempat, meninjau kedudukan Asia dan Afrika serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Selanjutnya ada pengaruh dan hasil Konferensi Asia Afrika. Yang pertama ada berkurangnya ketegangan dan bahaya, pecahnya peperangan yang bersumber dari persengketaan masalah Taiwan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang kedua ada meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk mencapai kemerdekaan, dan yang ketiga ada adopsi politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan oleh Indonesia, India, Birma, dan Sri Lanka, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang tidak tergabung dalam blok barat maupun blok timur. Hasil dari Konferensi Asia Afrika antara lain, yang pertama, kerjasama di bidang ekonomi, yang kedua, kerjasama di bidang kebudayaan, yang ketiga, penyelesaian masalah hak asasi manusia, yang keempat, dukungan terhadap bangsa-bangsa yang belum merdeka, yang terakhir, yang kelima, upaya untuk menciptakan perdamaian dan kerjasama di dunia.